Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di ujung tahun 2022. Sekarang ada tamu saya yang sangat menarik, sangat luar biasa. Beliau adalah Komisi Komisi Penanggulangan AIDS Penanggulangan AIDS Kota Jakarta Barat. Kota Jakarta Barat, salah satu pengurusnya. Namanya Pak Soekarno. Soekarno. Yuk kita bincang-bincang masalah AIDS, HIV ya Pak? Ya, HIV AIDS. HIV AIDS di kecilnya Jakarta Barat, luasnya di Jakarta dan Indonesia. Baik Pak, selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Pak Karno, ini gimana nih Pak ceritanya AIDS ini sampai sejauh mana Pak ada di Jakarta atau di Jakarta Barat? Ya. Sejauh mana Pak ini penyebarannya dan penanggulangannya? Ya. Baik, terima kasih. Jadi Komisi Penanggulangan AIDS Kota Administrasi Jakarta Barat memang sudah berdiri sejak tahun 70-an ya. 70-an itu kurang lebih tahun 76. Jadi mulai ditemukannya misalnya penyakit HIV AIDS yang ada di Indonesia, khususnya di Jakarta, sehingga Komisi Penanggulangan AIDS yang ada di Jakarta Barat khususnya itu sudah mulai berdiri, sehingga melalui jajaran kesehatan, yaitu melalui dinas kesehatan, melalui rumah sakit, melalui puskesmas, mulai ditemukannya adanya penyakit HIV dan AIDS. Nah ini terus berkembang terus, ya, misalnya sampai detik ini itu pun masih ditanggulangi. Karena apa? Karena penyakit HIV ini ibaratnya kalau sudah ada virus masuk ke dalam tubuhnya, itu tidak akan hilang dan tidak akan mati itu virusnya. Artinya tidak akan bisa sembuh. Tidak akan sembuh penyakit HIV yang ada di tubuhnya itu. Sehingga hanya istilahnya ada obatnya, namanya antiretroviral, itu tidak menyembuhkan, hanya istilahnya menidurkan virusnya supaya tidur, supaya tidak beranak pinak. Sehingga ini memang sangat membahayakan sekali, karena pada akhirnya nanti kalau tidak minum obat setiap hari, karena obatnya itu harus diminum setiap hari, itu akan melemahkan daya tahan tubuh, kekebalan tubuhnya itu menurun. Sehingga kena penyakit apapun juga kalau sudah kekebalan tubuhnya menurun, itu menjadi AIDS namanya. Nah kalau udah AIDS itu kekebalan tubuhnya menurun, itu obatnya harus betul-betul konsentrasi. Nah kalau enggak ya kekebalan tubuhnya menurun, lama-lama tubuhnya istilahnya nggak kuat, ya akhirnya meninggal ujungnya. Ya seperti itu. Pak, sejauh mana Pak? Berapa banyak kira-kira yang terkena HIV AIDS di Jakarta Barat? Nah, sampai dengan saat ini, ya, jadi sampai dengan ini akhir tahun 2022, itu yang berobat di rumah sakit maupun di puskesmas itu berjumlah 5.500 lebih. Itu yang berobat HIV/AIDS. Sedangkan yang sudah kena AIDS sebenarnya itu 11.000. Tapi yang berobat hanya 5.500, jadi separuhnya. Sehingga kami dari Komisi Penanggulangan AIDS ini mencari yang separuhnya itu kemana. Karena pada umumnya mereka ini masih malu kalau terkena penyakit HIV/AIDS ini, seolah mereka adalah ada perbuatan yang menyimpang. Sehingga mereka malu kalau ketahuan saya kena penyakit HIV/AIDS ini. Itu. Jadi banyak yang hilang, yang sudah terdeteksi kena HIV. Mereka hilang karena menutupi, ya, seolah-olah menutupi karena seolah-olah aib gitu, salah aib. Gitu. Nah, batasan umurnya berapa nih Pak? Justru yang sekarang yang anak-anak, ya, anak-anak di DKI Jakarta ini yang sudah kena HIV itu jumlahnya 1.033. Nah, itu yang anak-anak. Anak itu 18 tahun ke bawah. Nah, yang selainnya dewasa. Nah, ini dewasa, ya itu mungkin karena ada penyimpangan seks ya yang tidak semestinya, ya sehingga banyak yang terkena HIV AIDS. Nah, berarti peran pemerintah gimana nih Pak untuk edukasi, untuk
pencegahan? Nah, untuk peranan ini memang saya mengikut sertakan juga masyarakat dari semua stakeholder, semua elemen. Kalau dari jajaran pemerintahan itu adalah semua unit atau OKPD atau SKPD ya. Istilahnya organisasi perangkat daerah semuanya diikut sertakan untuk mengetahui tentang pengetahuan dasar HIV AIDS itu sendiri, baik cara penularannya, baik cara pencegahannya, bagaimana supaya yang sudah terkena HIV itu tetap sehat gitu. Itu termasuk juga semua unit, termasuk juga masyarakat umum. Sehingga ilmu-ilmu ini kami sebarkan melalui warga peduli AIDS. Jadi kami juga membentuk warga peduli AIDS di bawah sampai ke tingkat kelurahan. Yaitu tingkat kelurahan di sana rata-rata di Jakarta Barat itu tingkat kelurahan itu ada 30 orang warga peduli AIDS yang ada di semua RW atau RT yang mereka sudah dibekali pengetahuan tentang HIV. Sehingga mereka bisa menyebarkan ilmunya ke masyarakat untuk pencegahan penyakit HIV ini. Karena ini memang penyakit yang berbeda dengan penyakit lain. Ini penyakit yang bisa tertular karena perilaku. Ini kan karena perilaku yang menyimpang sehingga mereka tertular penyakit HIV. Itu yang berbeda dengan penyakit yang lain. Sehingga juga berdampak pada sosial ekonomi dan bahkan pemerintahan. Ya, kalau sosial ekonominya yang jelas karena apa? Karena masih terjadi adanya diskriminasi atau stigma terhadap orang yang terkena penyakit HIV. Kalau ada orang kena penyakit, oh Bapak HIV atau Ibu HIV, orang yang lain menghindar. Padahal penularannya tidak semudah itu. Apalagi mereka masih sekolah, kemudian masih bekerja, begitu ketahuan mereka kena HIV, karena tidak ketahuannya, tidak tahunya tentang penularan HIV, mereka langsung dikeluarkan. Nah ini kan dampaknya kepada sosial ekonomi. Nah ini yang perlu ilmunya disebarkan kepada seluruh masyarakat tentang HIV ini. Pak, di kelompok umur 18 ke bawah, ya. Ini sosialnya gimana Pak? Menengah, atas atau ke bawah atau tidak terdeteksi Pak? Ini sebenarnya yang bisa terdeteksi itu adalah yang menengah ke bawah. Karena mereka berobatnya ke rumah sakit atau ke puskesmas. Ya. Nah, kalau yang menengah ke atas semuanya mereka ya di rumah sakit yang kelasnya menengah ke atas. Swasta ya Pak. Ya, swasta, sehingga mendeteksinya memang tidak mudah. Ya. Kalau sampai RSUD, rumah sakit daerah atau puskesmas, itu kami punya datanya karena mudah dideteksi. Dan juga perlu diketahui bahwa masyarakat yang terkena HIV yang mumpung asalnya tingkat ekonominya menengah ke atas, mungkin yang di luar DKI Jakarta itu berobatnya ke rumah sakit Darmais ya di Jakarta Barat. Nah itu numpuk di sana dari luar daerah, bahkan luar Jawa di sana. Nah ini Darmais itulah di sana berobat untuk penyakit HIV seluruh Indonesia. Di Darmais ada Pak? Di Indonesia? Oh, Darmais bukannya kayak kanker Pak ya? Ya memang kanker, tapi di dalamnya juga ada pengobatan HIV. Bah ini baru tahu saya nih. Ya ini jadi informasi baru nih Pak. Informasi baru. Memang di sana sudah menangani itu. Hanya perlu saya sampaikan bahwa virus HIV itu tidak akan pergi selama itu sudah ada di tubuh kita. Hanya obat itu hanya bahasanya menidurkan virusnya. Tapi harus setiap hari diminum. Kalau nggak diminum, ya mereka bangun lagi. Berarti edukasinya harus mati-matian Pak, ya, mau memberitahukan bahwa AIDS ini sangat bahaya AIDS. Ya, betul. Jadi kami edukasinya tidak hanya masyarakat, tapi juga di tempat-tempat pendidikan. Tempat-tempat pendidikan juga ada ada dasarnya. Kalau memang di sekolah tingkat sekolah dasar ya, kalau sekarang misalnya kelas 1 sampai 6 itu ada pengetahuan dasar betul. Ya istilahnya tidak sampai ke yang detail sekali gitu ya. Kalau sudah kelas 7 sampai kelas 9 atau kelas 12, nah kita mulai ya pengetahuan reproduksi.
Istilahnya seperti itu. Padahal di dalamnya tentang pengetahuan pencegahan penyakit HIV/AIDS. Ya. Nah, apakah alat kontrasepsi itu tersedia di mana-mana, Pak? Apa ada sumbangan dari pemerintah apa? Ya, sebenarnya kalau kontrasepsi itu yang pencegahan antara lain adalah kondom, antara lain ya. Dan kondom itu ada kondom wanita, kondom laki-laki, itu yang istilahnya gratis memang dari pemerintah. Ya, pemerintah itu menyiapkan istilahnya di tempat-tempat umum, antara lain adalah di rumah sakit ataupun puskesmas disiapkan. Nah, itu gratis. Tapi kalau sudah masuk ke minimarket kan itu dijual ya. Pasti itu berbeda lagi. Tapi sebenarnya pemerintah sudah menyiapkan istilahnya karena apa? Karena salah satu penularannya adalah dengan hubungan seks yang menyimpang tadi. Tapi juga ada yang tertular karena jarum suntik. Ya, kalau jarum suntik dari dokter pasti sekarang dokter kan kalau habis suntik pasti ganti alat suntik. Ya. Tapi bagi orang-orang ataupun remaja-remaja yang memakai narkoba suntik, kadang-kadang suntikan itu bergantian karena suntikan cukup mahal. Ya. Bergantian padahal yang temannya satu sudah terkena HIV, akhirnya membawa darah dari satu teman yang kena HIV disuntikkan ke temannya, ya tertular. Iya. Nah, ada yang menarik, Pak, masalah kondom wanita ini saya baru dengar nih, Pak. Tapi tidak ada sosialisasi pemerintah dan tidak dijual supermarket tentang kondom wanita nih, Pak. Ya, memang kondom wanita ini sangat terbatas sekali masih sangat terbatas, tapi ini ada disiapkan gitu. Memang kelihatannya juga belum diperdagangkan gitu. Hanya pemerintah yang menyiapkan dari tempat-tempat khususnya layanan kesehatan, puskesmas kesehatan, dan ini juga ya baik kondom laki-laki maupun wanita itu ada caranya memakai. Ada caranya memakai, tentunya tidak sembarangan. Kalau salah memakai ya jadi nggak menyampai tujuan. Nah, apalagi kalau udah dipakai tapi bocor ya. Itu kayak ini. Nah, ini menjadi perhatian betul. Pak, dampaknya media sosial dan online ini apa nih, Pak, buat HIV/AIDS nih, Pak? Nah, memang ini sangat penting sekali ya. Jadi kami di Komisi Penanggulangan AIDS ya, melalui medsos itu, baik itu melalui YouTube, melalui TikTok gitu ya. Kami juga membuat, misalnya disebarkan ke kelompok-kelompok remaja, kelompok tempat-tempat pendidikan gitu ya. Itu kita sebarkan tentang pengetahuan HIV/AIDS ini. Walaupun durasinya mungkin sangat singkat sekali kalau YouTube maupun yang lainnya ya, Facebook dan sebagainya, adalah durasinya sangat singkat. Mungkin ada yang sampai 30 detik ya, mungkin 1 menit terlalu lama gitu. Tapi ini adalah pengetahuan yang harus kita sebarkan dengan model misalnya keinginan zaman remaja sekarang kan dia lihatnya nggak lama-lama. Yang penting ada pengetahuan langsung lancep gitu. Nah, nanti secara detailnya bisa buka di Google bahasanya seperti itu. Tapi gara-gara online ini mempermudah prostitusi? Nah, ini juga jadi memang ada kesulitan dari pihak Komisi Penanggulangan AIDS. Kalau dulu masih ada semacamnya lokalisasi, kami datang ke lokalisasi untuk memberikan pengetahuan, informasi tentang penanggulangan HIV/AIDS ini, ya. Kemudian bagaimana cara pencegahannya. Nah, begitu sekarang lokalisasi sudah tidak ada. Nah, ini kesulitan kami karena sekarang orang-orang ini mereka keluar sehingga mereka melalui online atau medsos lah seperti itu. Nah, ini kami memang agak sulit menjangkau beliau. Nah, sehingga cara kami dari Komisi Penanggulangan AIDS, kami adalah mencari stakeholder atau mencari teman-teman mereka untuk masuk ke jajaran organisasi Komisi Penanggulangan AIDS. Ya, jadi ada yang masuk LSM, kemudian LSM-nya kami jadikan mitra. Misalnya mereka juga adalah pekerja seks, ya kami ambil mereka untuk masuk di organisasi Komisi Penanggulangan AIDS ataupun di LSM yang bermitra dengan kami, sehingga mereka yang ada di dalamnya itu mereka mengajak teman-teman, istilahnya, ayo kita sama-sama memperoleh pengetahuan tentang pengetahuan HIV dan AIDS, bagaimana pencegahannya, bagaimana pengobatannya. Ya, karena kalau kami yang datang langsung pasti mereka akan lari.
oh ini petugas. Tapi kalau kami membawa istilahnya teman sebaya, ya teman sebaya, mereka kita ajak. Termasuk yang waria, termasuk yang mungkin Bapak tahu tentang LGBT, kami punya istilahnya teman sebaya LGBT, yang LGBT kan istilahnya juga perbuatan seksual yang menyimpang. Nah itu penularannya adalah sangat cepat sekali, termasuk juga LSL ya. LSL itu lelaki seks lelaki. Itu juga kami punya orangnya yang sebaya mereka, sehingga saya mengajak mereka, ayo mana temannya, kita ajak. Ini loh pengetahuannya tentang HIV supaya tidak tertular seperti apa. Nah ini tugas kami dari Komisi Penanggulangan AIDS. Pak, saya dengar rumor katanya banyak ibu rumah tangga yang tertular HIV/AIDS, benar kan? Nah, itu betul. Untuk situasi sekarang, kenapa justru sekarang ibu rumah tangga banyak yang terkena HIV? Karena apa? Kalau dulu kan keseimbangannya dulu kita bisa datang ke lokalisasi, sehingga yang banyak adalah pekerja seks karena datang ke lokalisasi. Sekarang lokalisasi kan sudah tidak ada, tetapi melalui medsos. Nah, sehingga kita menjangkaunya juga tidak mudah. Yang lain tadi dengan teman sebaya yang kami ajak jadi mitra kerja. Nah, sekarang kami konsentrasi ibu-ibu, khususnya ibu hamil. Mereka pasti akan periksa ke puskesmas. Sehingga begitu periksa ibu hamil, dengan prediksi kami jangan sampai anaknya nanti juga terkena HIV. Makanya ibunya juga tes HIV. Nah begitu dites, karena kebanyakan juga yang dites adalah ibu hamil, sehingga angkanya sekarang yang tinggi adalah ibu hamil terutama. Nah sehingga begitu ibu hamil ketahuan, oh positif gitu, positif langsung diedukasi oleh kita, diedukasi, ibu tolong ini ibu kan kena HIV. Nah bagaimana caranya supaya anaknya tidak terkena HIV? Nah, sehingga kita edukasi terus, ya. Termasuk juga kita juga tidak tahu apakah itu penularan dari suaminya atau mungkin dengan orang lain, kita juga nggak tahu. Kita nggak bisa menghalangi itu, ya hanya kita memberikan pencegahannya. Nah, kemudian supaya anaknya tidak terkena HIV, berarti ibu harus minum obat setiap hari dengan dosis tertentu, karena kehamilan kan, supaya anaknya tidak terkena HIV sampai dengan anaknya disusui nanti. Nah, disusui kan sampai 2 tahun, artinya sampai 2 tahun itu juga tidak boleh istilahnya lepas dari obat. Kalau lepas dari obat berarti ibunya virusnya itu ibaratnya bangun, masuk ke virus janin, ke janin, ibu menyusui mungkin melalui air susunya, sehingga menular ke anaknya. Nah ini juga menjadi perhatian kami di Komisi Penanggulangan. Memang sangat prihatin sekali. Ya. Nah kebetulan ini Pak Karno ini adalah wakil ketua sekretaris di Komisi Penanggulangan AIDS. Terus sebagai wakil ketua umum di BK3S dan di pengurus di DNIKS. Ini gimana nih Pak sinerginya nih kegiatan? Justru ini kami sinergikan dengan Badan Koordinasi Kesejahteraan Sosial termasuk juga DNIKS. Ini saya harapkan nanti semacamnya ada kelompok kerja. Karena apa? Karena yang saya perhatikan, yang terkena HIV/AIDS ini yang kami data, itu umumnya adalah orang-orang yang betul-betul membutuhkan, ya, mempunyai masalah sosial lah bahasanya seperti itu. Satu masalah sosialnya yang jelas adalah masih didiskriminasi oleh lingkungannya. Ya, karena apa? Karena menganggap bahwa orang ini, anak ini terkena HIV karena perbuatan seksual yang menyimpang. Nah, seolah-olah hanya itu. Padahal kan penularannya tidak mesti itu. Ya, nanti saya katakan mungkin juga karena narkoba, berganti suntik, ya, ataupun juga karena dilahirkan oleh seorang ibu yang terkena HIV tidak berobat dan seterusnya. Kemudian yang kedua, mereka ini yang kena HIV ini umumnya adalah golongan yang mempunyai tingkat sosialnya rendah. Ya, punya masalah sosial termasuk juga ekonomi yang rendah. Sehingga ini kan istilahnya
organisasi sosial ini kan bukan menangani kesehatannya, tapi juga menangani masalah sosialnya. Oke, ya. Itu kalau kesehatannya oke lah, itu jajaran kesehatan. Ya. Tapi masalah sosialnya kan kita dari DNIKS maupun dari PK3S. Konkretnya gimana tuh Pak? Apa kegiatan sosial yang kegiatan sosial ini istilahnya di dalam Badan Koordinasi Sosial ini kita bentuk Pokja, kelompok kerja. Siap. Ya, kelompok kerja yang menangani masalah sosial khususnya orang-orang yang terkena penyakit HIV. Seperti itu. Baik, bagus sekali itu, menarik sekali itu Pak. Ya. Jadi kita dari segala lini Pak ya. Ya, dari segala lini mencegah. Ya. Kan mencegah itu kalau kita sosialnya adalah memperbaiki ekonominya. Ya. Nah, kalau kesehatannya tentunya adalah jajaran kesehatannya. Betul. Nah, seperti itu. Wah, menarik sekali Pak. Pak, apa nih Pak akhir kata nih Pak? Mungkin akhir kata punya pesan-pesan dan apa yang? Ya, kalau pesan-pesan kami dari Komisi Penanggulangan AIDS khususnya kepada masyarakat umum, ya, carilah ilmu pengetahuan tentang penanggulangan penyakit HIV/AIDS, baik dari cara pencegahannya, cara pengobatannya, dan jangan istilahnya ada perbuatan seks yang salah, yang salah. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, saya harapkan juga masyarakat khususnya di lingkungan keluarga harus betul-betul memperhatikan keluarganya, supaya tidak ada perbuatan yang menyimpang. Karena ini penyebab ini tidak hanya dari perbuatan seks, tapi juga mungkin dari penyalahgunaan obat atau narkoba, terutama dengan alat suntik. Ya, alat suntik itu yang bergantian, itu bisa menularkan dari satu orang ke orang yang lain. Yang penting, karena sekarang narkoba semuanya sudah boleh dikatakan pakai alat suntik. Ya, ini yang sangat berbahaya. Itulah yang saya harapkan kepada seluruh masyarakat, betul-betul perhatikan mengenai penyakit ini, karena penyakit HIV ini ya itu tidak bisa sembuh kalau virusnya sudah masuk ke dalam tubuh. Kalau kita minum obat juga, obat itu hanya menidurkan virusnya. Saya kira itu yang penting. Waduh, tambah pengetahuannya kita. Ya. Jadi tambah pengetahuan dan tambah masukan juga nih Pak Arno nih. Ya. Baiklah, untuk sementara kita cukupkan sedemikian acara podcast kali ini masalah HIV dan AIDS bersama Pak Soekarno. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.